Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tema kurikulum baca ke-1. Di poin A, pertanyaan pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu artinya alur atau tahap selanjutnya. Kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu adanya syarat yang harus terpenuhi. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu hati-hati, pastikan tujuan dan syarat ini sudah terpenuhi. Dan untuk yang pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Misalnya verbal BDG KMPSY ini tahap selanjutnya itu B1A. Berarti tanda panah ke bawah ini yaitu menunjukkan alur. Lalu di atas B1A ini ternyata ada garis tebal. Jadi garis tebal ini menunjukkan syarat. Kemudian di tanda seru harus hati-hati, pastikan tujuan dan syaratnya sudah terpenuhi. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Jadi syaratnya itu adalah HAVI AIUEO. Dan untuk pertanyaan yang ke-6, apa syarat modul B1A? Yaitu D4 HVK, lalu huruf sederhana AIUEO, dan juga huruf verbal BDG KMPSY. Kemudian yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Yaitu dikte 4 HVS, huruf verbal JLN TRC, kemudian ada B1A. Namun sebelum B1A ini ada syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu harus memenuhi dikte 4 HVK, lalu huruf sederhana AIUEO, dan huruf verbal BDG KMPSY. Untuk pertanyaan yang ke-8, apa syarat dari D4 HVS? Jadi syaratnya itu 4 HVS, lalu D4 HVK. Untuk pertanyaan yang ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Untuk pertanyaan yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Karena B1A ini ada garis tebalnya, maka sebelum ke B1B harus memenuhi syarat dari B1B ini, yaitu D4 HVS dan HV JLN TRC. Pertanyaan yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Yaitu tahap selanjutnya B1F. Karena B1F ada garis tebalnya, maka harus memenuhi syarat B1D dan B4. Namun B4 juga ada garis tebalnya, maka harus memenuhi syarat B2. Untuk pertanyaan yang terakhir, 12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Yaitu B5. Karena ada garis tebalnya, maka harus penuhi syarat B1F dan B3. Untuk poin B, pertanyaan pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan itu bisa disebut dengan tahap verbal atau lisan. Jadi motivator ini hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Kemudian yang nomor 2, apa pengertian dari huruf verbal? Jadi huruf verbal ini hanya diucapkan atau dibunyikan atau diperdengarkan saja tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Lalu yang pertanyaan ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Biasa disebut juga dengan tahap verbal. Kemudian yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena untuk mempersiapkan anak menuju tahap awal. Untuk pertanyaan yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya itu agar anak setelah mendengar huruf dan simbolnya ini, maka anak akan merasa tidak asing lagi untuk mendengarnya, lalu anak tidak merasa kesulitan. Yang keenam, apa materi yang termasuk dalam tahap persiapan? Yaitu ada 4 HVK, verbal JLN TRC, verbal AIUEO, verbal BDG KMPSY, 4 HVS, D4 HVK, 5 HVS, D4 HVS, D5 HVS, dan 4 HKS.
Untuk pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Jadi memperdengarkan huruf A, I, U, E, O, B, D, G, K, M, P, S, Y, J, L, N, T, R, C dengan menyanyikannya atau mengucapkannya. Baik, untuk di poin C, pertanyaan pertama, apa pengertian dari hafi A, I, U, E, O? Jadi pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O ini tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari hafi A, I, U, E, O? Untuk tujuan utamanya itu agar anak menyukai mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O, dan tujuan khususnya ini anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Dan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan hafi A, I, U, E, O? Jadi motivator ini mencontohkan dahulu cara pengucapannya secara pelan-pelan dan diulang-ulang melalui yel bimba dengan cara menyenangkan tentunya. Kemudian motivator ini mengajak anak untuk menirukan mengucapkannya. Lalu arahkan anak-anak ini untuk berperan aktif. Terus motivator ini memberikan motivasi dan reward, juga evaluasi afeksi dan kognitif. Untuk yang di poin D, pertanyaan pertama, apa pengertian dari hafi BDG KMPSC? Jadi pengucapan huruf bunyi BDG KMPSC ini tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus hafi BDG KMPSC? Tujuan utamanya agar anak ini menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSC, dan tujuan khususnya anak terampil bermain huruf verbal BDG KMPSC. Dan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan hafi BDG KMPSC? Jadi motivator ini mencontohkan dulu cara pengucapannya secara pelan-pelan dan diulang-ulang melalui lagu BDG KMPSC dengan cara menyenangkan. Kemudian ajak anak untuk menirukannya, menirukan pengucapan huruf BDG KMPSC ini. Untuk di poin E, pertanyaan pertama, apa pengertian dari hafi JLNTRC, yaitu pengucapan bunyi huruf JLNTRC ini tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus hafi JLNTRC? Tujuan utamanya ini agar anak menyukai kegiatan bermain huruf JLNTRC, dan tujuan khususnya anak terampil mengucapkan huruf JLNTRC. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan hafi JLNTRC? Jadi motivator ini mengucapkan dulu cara mengucapkan huruf JLNTRC-nya secara pelan-pelan dan diulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan menyenangkan tentunya, dan ajak anak untuk menirukannya. Baik, untuk poin F, pertanyaan pertama, apa pengertian dari hafi ABC? Jadi pengucapan huruf hafi ABC ini tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus hafi ABC? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf hafi ABC, dan tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan hafi ABC. Dan bagaimana cara motivator mengenalkan hafi ABC? Yaitu motivator mengucapkan dulu cara pengucapannya secara pelan-pelan dan diulang-ulang melalui lagu alfabet. Cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.